Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian bisa melaksanakan kebaikan, yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kegampangan kepada kita sekalian dan juga keringanan untuk hadir di masjid melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah dan juga bisa bersama-sama mempelajari dari agama kita yang mulia ini. Pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan tentang pengaruh kesolehan kedua orang tua terhadap pendidikan anak. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesolehan kedua orang tua dan juga amal-amal soleh yang mereka lakukan sungguh sangat besar pengaruhnya terhadap kesolehan anak itu sendiri, kebaikan anak itu sendiri, yang mana itu akan bermanfaat ketika di dunia dan juga bermanfaat ketika kelak di akhirat. Karena setiap amal di dunia ini maka ia akan bersambung sampai di akhirat. Ibaratnya kita hidup di dunia ini sedang menanam dan kelak di akhirat kita yang akan memanennya. Maka kesolehan kedua orang tua ini akan memberikan hasil tanaman kebaikan kepada anak-anak yang akan mereka petik kelak di akhirat sebagai investasi bagi kedua orang tuanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin." Jika manusia itu meninggal dunia, atau dalam riwayat yang lain, idza mata ibnu adama, apabila meninggal dunia anak keturunan Adam, inqata amaluhu, maka terputus amalnya. Artinya dia tidak bisa lagi beramal, tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ridho, Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala. Karena memang sudah tidak mampu untuk melakukannya, sudah meninggal dunia. Tidak bisa melakukan suatu amalan, tidak bisa mendapatkan pahala kecuali 3 hal, kata Nabi. Yakni shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Amal jariyah, bahasa kita amal jariyah, sedekah jariyah atau amal jariyah. Suatu amalan yang dilakukan ketika dia hidup untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan agama ini, maka dia pahalanya akan terus mengalir sekalipun orang yang melakukannya telah wafat, telah meninggal dunia. Pahalanya akan terus mengalir selagi amal tadi, berupa amalnya tadi masih bermanfaat untuk kaum muslimin, untuk agama ini. Awaladin sholih au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, ilmu yang diamalkan, mengetahui sesuatu kemudian diamalkan, mengetahui sesuatu hal dalam agama ini kemudian disampaikan, ditular-tularkan sesuai dengan kemampuan agama yang dia miliki, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan dan mendorong kita sekalian untuk menyampaikan agama ini. Walau ayat, balighu anni, walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Maksudnya bukan
satu ayat Al-Quran, tetapi bagian dari agama ini, ngerti hadis disampaikan tentang isi hadis, ngerti doa-doa disampaikan, ngerti adab disampaikan, ngerti hukum-hukum ini disampaikan. Ini ilmu yang bermanfaat, dan ini pahalanya akan terus mengalir selagi ilmu tadi diamalkan oleh orang-orang yang menerimanya, dari murid-muridnya ditularkan kepada cucu muridnya dan seterusnya. Maka orang yang pertama-tama mendapatkan kebaikan, dia akan mengajarkan, maka dia mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ula, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini adalah investasi untuk orang tuanya. Dan kebaikan kesolehan kedua orang tuanya sungguh sangat berpengaruh baik pada pendidikan anak itu sendiri. Oleh karena itulah hendaknya kita para orang tua ya melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dalam agama ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi harus kita ingat bahwasanya kebaikan yang kita lakukan pada hari ini adalah kebaikan untuk anak-anak kita, karena mereka akan meniru, ya, karena mereka akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari orang tuanya, dari kedua orang tuanya, perilakunya, bahkan cara ngomongnya itu kan kadang anak niru. Dan begitu pula sebaliknya, ketika orang tua tidak soleh, yang melakukan banyak keburukan, maka itu juga pengaruh buruk bagi anak-anaknya, ya, bagi anak-anaknya. Maka orang tua akan dimintai pertanggungjawaban akan hal ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesolehan kedua orang tua akan memberikan keberkahan. Dari amal-amal solehnya ini Allah berikan keberkahan. Selain Allah berikan pahala, Allah berikan keberkahan. Sebagaimana amal-amal yang keburukan yang dilakukan oleh orang tua juga akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi terkadang keberkahan itu bisa berupa berbagai macam hal. Anak gampang dituturi, ya, keberkahan. Gampang diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Anak terjaga dari mara bahaya, keburukan, penyakit dan sebagainya. Ini adalah keberkahan dari kesolehan orang tuanya. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu keluasan rizki, ya, untuk mereka, kesehatan jasmani dan rohani mereka, dan juga penyimpangan dari jalan mudah untuk melakukan kebaikan. Dan begitu pula sebaliknya, ya, anak-anak yang terdidik dari orang tua yang kebiasaannya melakukan keburukan, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini berpengaruh kepada anaknya, berpengaruh pada semuanya, pada perilakunya, ya, pada fisiknya yang mungkin lemah, gitu. Kemudian gampang kena perkara. Belum lagi kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak masalah, kemudian penyimpangan dari jalan-jalan yang baik, diajak baik sulit, gitu. Menyimpang, ya, dari pemahaman yang benar, kemudian turun bala kepadanya berupa penyakit atau macam-macam, dan juga berbagai persoalan dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah bagi kita orang tua, marilah kita memperbanyak untuk melakukan amal kesolehan, karena ini berpengaruh sekali untuk anak-anak kita, ya, untuk anak-anak kita. Kadang-kadang perilaku, contoh dari perilaku yang dilihat itu lebih berpengaruh daripada kata-kata, 1000 kata
satu keteladanan itu lebih berpengaruh untuk anak kita daripada 1000 kata-kata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi marilah kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, selain untuk kebaikan kita sendiri, karena ini juga berpengaruh untuk anak-anak kita, ya, untuk anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa. Mungkin kita sering mendengar cerita ini. Allah Subhanahu wa taala catat dalam surat Al-Kahfi, Allah katakan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shaliha fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Jadi ceritanya Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir dalam perjalanan. Ketika mereka sampai pada suatu daerah, mereka minta dijamu oleh penduduk daerah tersebut. Tapi mereka tidak mendapatkan jamuan yang mereka inginkan. Tiba-tiba di daerah tersebut ada bangunan yang miring, yang temboknya itu miring hampir rubuh. Bangunan itu hampir rubuh. Lalu kemudian Nabi Khidir alaihissalam ini memperbaiki bangunan itu sehingga tegak kembali dan bagus. Maka hal ini membuat heran Nabi Musa alaihissalam. Yang membuat heran Nabi Musa alaihissalam. Kata Musa alaihissalam kepada Khidir, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajron." Kalau seandainya kamu mau, semestinya kamu itu meminta kepada mereka itu upah. Ya, gampangnya mereka itu loh orang-orang yang medit gitu. Orang-orang yang ya nyambut kita itu nggak ramah gitu. Tapi ada bangunan rusak kok malah kamu perbaiki. Mestinya layaknya, pantasnya ya kamu minta upah membangun itu. Nah, ini perkara ini hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, karena itu banyak hal yang tidak diketahui oleh Nabi Musa, sehingga Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa untuk menemui Khidir. Ya. Lalu kata Nabi Khidir alaihissalam, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shaliha. Ya, perhatikan ayat ini. Adapun dinding bangunan yang miring itu, maka itu adalah milik 2 anak laki-laki yang yatim di kota ini. Dan di bawah bangunan itu tersimpan simpanan harta kekayaan. Jadi di bawah bangunan itu ada harta kekayaan yang tersimpan untuk keduanya dari orang tuanya. Wa kana abuhuma shalihan, kata Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan Nabi Khidir ini. Ya, Nabi Khidir mengatakan wa kana abuhuma shalihan. Dan ayah dari kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh, orang yang soleh. Maka perhatikanlah ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kedua anak yatim ini. Penjagaan Allah kepada kedua anak yatim ini terhadap harta mereka peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, Allah jaga. Kenapa Allah jaga? Karena kesolehan dari kedua orang tuanya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Jadi wa kana abuhuma shalihan, karena kedua orang tua mereka adalah orang-orang yang soleh. Sehingga keberkahan akan kesolehannya itu Allah Subhanahu wa taala wujudkan di antaranya di sini. Ya, Allah jaga anak-anak yang mereka tinggalkan. Mungkin dalam benak kita ketika kita meninggalkan anak-anak kita, terus gimana gitu, anak-anak masih kecil dan sebagainya gitu.
Nanti siapa yang akan menjaganya kalau kita meninggal dunia? Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya jika kita soleh. Tidak akan menjadikan mereka anak-anak yang kekurangan. Tidak akan mereka jauh dari perlindungan dari mara bahaya jika kita soleh. Ya, jika kita soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga anak-anak kita. Ini adalah keberkahan, pengaruh dari kesolehan orang tua. Secara nyata, kesolehan orang tua bagi anak bisa dilihat dan itu kemudian dicontoh. Ini yang nyata, ini yang orang mungkin nyambung. Wajar kalau anak ini gampang melakukan kebaikan karena dia melihat orang tuanya setiap harinya begitu. Setiap harinya orang tua melakukan sholat, anak melihatnya. Ketika orang tuanya berdoa, mengangkat kedua tangannya, mengucapkan doa-doa, anak melihatnya, anak mencontohnya. Seringkali kita mencontohkan ketika masih kecil, tapi ketika sudah besar, kita abai dalam masalah ini. Ya, dari mari kecil sekali segitu itu, seringkali kita ngundang anak-anak kita ini, takdirnya gimana, ayo sholatnya gimana sholatnya. Tapi ketika anak itu sudah dewasa, sudah agak besar, sudah SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, jarang sekali kita bertanya kepada anak kita, bagaimana sholatmu? Ya, bagaimana sholatmu? Gimana rukukmu? Gimana sujudmu? Apa bacaannya? Tapi ketika masih anak-anak mulai belajar ngomong dan sebagainya, seringkali kita tanya, ya Allah gimana Allah gitu. Sholat gimana sholatnya? Nah, anak-anak itu melihat kita, keseharian kita, terutama ibu. Karena ini adalah orang yang paling dekat dengan anaknya. Bapaknya kerja keluar tiap hari ke pasar, jual pentol, becak dan sebagainya. Anak-anak bersama ibunya, setiap hari bersama ibunya, yang dilihat adalah ibunya. Sebelum anak-anak ini agak besar kemudian bisa keluar kemana-mana. Yang pertama-tama adalah yang dilihatnya adalah ibu. Bagaimana ibu bertutur kata, bagaimana ibu berkata-kata kepada orang lain, bagaimana ibu nuturi anaknya, bagaimana ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan ibunya segera sholat, itu yang dilihat oleh anak. Makanya ibu itu dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah apa? Madrasah pertama bagi anaknya. Ya, madrasah pertama bagi anaknya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui pada pesan-pesan kemarin, ulama-ulama besar, ya, mereka menjadi ulama yang besar, ternyata banyak dipengaruhi oleh ibunya. Kemarin sempat kita cerita tentang bagaimana Imam Syafi'i sudah yatim sejak kecil, ibunya yang mendidiknya. Imam Ahmad, Imam Bukhari, imam-imam besar yang lainnya, mereka adalah orang-orang besar yang dahulunya waktu anaknya semuanya yatim, tidak ada pengaruh dari bapaknya. Pengaruh yang langsung, pengaruh tidak langsung tentu doa-doa dari orang tuanya. Bapaknya juga ikut andil. Bahkan sebelum lahirnya anak, ya, ketika berproses dengan ibunya, tentu bapaknya berdoa. Ya. Tapi secara nyata kecil sudah ditinggal oleh bapaknya, maka yang banyak mempengaruhi kesehariannya yang dia melihat adalah ibunya. Ya, yang dia lihat, yang dia dengar adalah ibunya. Maka ini ibu ini sangat penting, ya, karena dia bergaul di rumah, ya, bergaul langsung dengan anak-anaknya. Dan pendidikan di waktu kecil itu, ya, pendidikan itu bukan hanya disampaikan kemudian mendengar, tidak hanya seperti itu. Tapi justru pendidikan yang utama adalah keteladanan. Jadi yang dilihat itu banyakkan adalah itu pendidikan. Nah, dia pertama adalah orang tuanya, ibunya terutama, karena dia adalah madrasah pertama bagi anaknya. Yang mengajari dia doa-doa harian ibunya. Ya, yang mengajari dia baca Quran ibunya.
maka sungguh ibu itu mendapatkan pahala, bisa mendapatkan pahala yang lebih besar daripada ayahnya. Dan belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ata'allamu fi sighari kanaksi ala hajari. Ada sebuah ungkapan, ata'allamu fi sighari kanaksi ala hajari. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Artinya lengket, kuat, nggak gampang hilang. Terpatri dalam benaknya, dalam sanubarinya, pengaruh ucapan, kemudian apa yang dilihat dari perilaku orang tuanya. Dan belajar di waktu besar seperti menulis di atas air, cepat hilang. Jadi sejak kecil mungkin kayak menghafal dan sebagainya agak sulit. Tapi dia kokoh hafalan itu gak gampang hilang. Apa yang dilihat dari orang tuanya di waktu kecil, ya, yang ngajari alibakta, yang ngajari doa-doa ketika mau tidur, yang mengingatkan untuk berdoa ketika mau makan, ngajari itu yang terbawa, dan itu sulit untuk hilang. Dan ketika mereka terus mengamalkan seperti itu, maka Masya Allah pahala dari orang tuanya, terutama ibu, itu sungguh sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu pengaruh langsung. Pengaruh yang tidak langsung adalah penjagaan dari Allah, keberkahan. Kita katakan tadi keberkahan yang bisa berupa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa juga kesolehan anak itu sendiri, gampang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari kesolehan orang tuanya. Kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka walaupun orang tua sudah tidak ada, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ini. Ya, Nabi Khidir memperbaiki bangunan yang akan roboh, yang di dalamnya di bawahnya itu ada tersimpan harta kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya untuk anak yatim ini. Perbaiki bangunan itu sehingga kembali terjaga barang itu. Kenapa Nabi Khidir melakukan hal itu? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan akan hal itu karena kesolehan kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma shalihan. Jadi wa amal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang akan roboh ini, maka itu adalah milik dari dua anak yatim yang ada di kota ini. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, yang mana di bawahnya itu tersimpan harta simpanan dari orang tuanya untuk keduanya. Wa kana abuhuma shalihan, dan adalah kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh. Ya, karena pengaruh kesolehan orang tuanya, Allah berikan penjagaan. Itu adalah bagian dari berkahan. Selain anak yang soleh menjadi soleh, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan kepada mereka, ya, berikan kepemimpinan kepada mereka sehingga dia bisa mengurusi dirinya sendiri, ya. Allah luaskan rizki mereka, ya, tidak berupa mesti harta benda, ya. Kemudian dalam kebaikan punya teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, itu adalah bagian dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak kekurangan, gitu. Tidak berbelit masalah yang rumit, gitu. Tidak dibelokkan kepada pemikiran-pemikiran yang sesat. Justru dia condong kepada kebaikan-kebaikan. Tidak turun kepadanya bala bencana seperti penyakit dan lain sebagainya. Juga tidak diliputi dengan permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Itu adalah keberkahan dari kesolehan orang tuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, marilah kita berlomba-lomba, ya, saling mengingatkan untuk lebih soleh, ya, lebih soleh, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa, ya, lebih baik dari sisi agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Jika kita perhatikan ayat tadi, maka apakah kita menyangka atau meyakini bahwasannya harta simpanan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya tadi, yang Allah Subhanahu wa taala jaga, itu dikumpulkan oleh orang tuanya dari cara-cara yang haram? Pasti tidak. Karena orang tuanya adalah orang yang soleh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jaga. Ya. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala jaga kalau orang tuanya tidak soleh. Sehingga karena tidak soleh, mungkin dia bekerja dengan cara-cara yang haram, mengumpulkan harta itu dari cara yang haram. Tidak mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina law taraku, orang-orang yang kalau sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim dzurriyyatan di'afa, di belakang mereka anak keturunan yang lemah. Ya, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah secara keseluruhan. Khaufu alaihim, yang mereka khawatirkan atas mereka anak-anak atau keturunan ini. Falyattaqullaha, karena itu bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Dijelaskan pada ayat ini ketersambungan antara ucapan yang baik dan urusan anak-anak yatim akibat pengaruh dari pengaruh itu atas itu semua berpengaruh atas anak keturunan dari kita sekalian ini. Hendaknya kita takut, hendaknya takut orang-orang yang kalau sekiranya mereka meninggalkan anak di belakang mereka, anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan menimpa atas mereka, ya, ketidakmampuan, kelemahan itu. Dengan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqullah. Jadi orang-orang yang khawatir, tentu kita semua khawatir terhadap anak keturunan kita. Bagaimana kalau kita tinggalkan mereka? Sementara mereka masih kecil-kecil, istri kita juga nggak punya skill apa-apa, gitu. Maka cara satu-satunya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kesolehan kita. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan buka jalan-jalannya. Karena kesolehan kita berpengaruh terhadap anak-anak kita. Kita semua khawatir terhadap anak-anak kita ketika kita tinggalkan. Tapi Allah katakan falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, terutama pada anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim yang kita menjadi walinya, kita katakan yang baik, ini saya urus atau paman urus harta kekayaanmu ini gini. Nanti akan kita berikan kepada kalian ketika kalian sudah dewasa untuk mengurusnya. Kita panggil mereka, kita sayangi mereka sebagaimana kita menyayangi anak-anak kita. Ketika kita memanggil anak kita cung, kita juga panggil mereka cung. Ya, kita panggil mereka dengan panggilan-panggilan kesayangan. Kita sayangi mereka. Diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu akan berpengaruh kepada anak kita sendiri. Perbuatan baik kita kepada anak-anak yatim, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum akan berpengaruh terhadap anak-anak kita sendiri. Maka wajib bagi kita sebagai bapak, sebagai ibu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata-kata dan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mulia, apalagi dilihat oleh anak. Kalau bertengkar, ya jangan di hadapan anak. Kalau ngomong-ngomong jelek, jangan di hadapan anak. Dan seharusnya memang nggak usah ngomong jelek.
Karena bagaimanapun nggak dilihat atau dilihat anak, itu pasti berpengaruh terhadap anak kita. Ya, kesolehan, ucapan baik kita sebagai itu akan pengaruh pada anak-anak kita, walaupun anak-anak kita tidak melihatnya. Apalagi kalau melihatnya jelas langsung menirunya. Nah, wajib bagi kita sebagai ayah, sebagai ibu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, khususnya berkaitan dengan urusan anak yatim. Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika dia masih anak-anak belum dewasa. Dan juga barang-barang mereka, peninggalan-peninggalan orang tuanya. Jangan sampai kita memakan harta mereka. Kalaupun ada orang yang ingin mengambil harta mereka, maka kita harus menolongnya. Ya, kita harus menolongnya. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada kita dengan memperbaiki, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Yang mana anak soleh ini adalah investasi bagi kita orang tuanya. Ketika kita telah meninggal dunia, maka anak soleh ini terus akan mengirimkan pahala-pahala untuk kita. Allah kirimkan kebaikan-kebaikannya kepada orang tuanya. Ya. Dan karena anak itu adalah usaha orang tuanya, maka mereka orang tua mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ucapan-ucapan yang baik, yaitu dengan doa-doa yang baik. Mendoakan anak dengan kebaikan, mendoakan anak doa-doa yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini terkait dengan kisah Qabil dan Habil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau orang tua, ya orang tua ini pengaruh, bukan selain pengaruh perilaku, ini pengaruh juga apa yang dimakan orang tua. Apa yang dimakan orang tua? Apa yang dimakan orang tua mempengaruhi orang tua itu sendiri, juga mempengaruhi anaknya. Ketika orang tua berdoa sementara dimakan makanan yang haram, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berdoa untuk kebaikan anaknya. Bagaimana seorang akan dikabulkan doanya kalau yang dimakan itu haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, dia dikasih makan dari harta yang haram? Bagaimana doanya akan dikabulkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman seperti kita ini sebagaimana apa yang diperintahkan kepada utusan-utusannya. Faqala Rasulullah SAW membacakan ayat, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu min thayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang baik, wa amalu salihah, dan beramallah yang baik, beramal solehlah. Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kamu kerjakan itu maha mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan perihal rajul, seorang laki-laki yutilu safar, yang mengadakan perjalanan yang jauh, asta aghbaro, ya, acak-acakan rambutnya, dia penuh dengan debu. Ini sifat dari orang yang mengadakan perjalanan jauh pada waktu itu, ya tidak seperti zaman sekarang. Di zaman itu, zaman Nabi itu
orang yang pergi jauh, safar jauh, tambah kelihatan. Selain letih pada tubuhnya, rambutnya juga akan awut-awutan. Pakaian juga pasti banyak debu di jalanan karena mereka naik onta, mereka naik kuda, mereka naik keledai. Ya, beda dengan zaman kita ini, sak miskin-miskinnya kita masih naik mobil. Ya, sak miskin-miskinnya kita masih naik mobil. Terhalang debu, terhalang angin. Bahkan kadang-kadang mobilnya ber-AC. Raja zaman dahulu saja tidak merasakan demikian ini. Ya, raja zaman dahulu saja ketika mereka berkendaraan tidak seenak zaman kita ini. Walaupun itu bukan mobil kita sendiri. Ya, walaupun itu bukan mobil kita sendiri, kita menumpang, kita menunut gitu. Tapi kita pada berjalan itu, Masya Allah, ini hal yang wajib untuk disyukuri. Raja Kaisar yang wilayahnya membentang dari timur dan barat tidak merasakan nikmatnya perjalanan seperti yang kita rasakan ini. Walaupun mereka ditandu, ya, mereka ditandu dalam kereta kuda, kereta yang ditarik oleh kuda, tetap rasanya beda dengan mobil-mobil zaman sekarang. Tentu mereka kangkepen gitu ya. Butuh yang kipasi, tidak ada AC. Tentu jalannya juga tidak mulus seperti jalan-jalan di tempat kita ini, di gang-gang, aspalan. Ya. Nah, perjalanan zaman dulu itu seperti itu. Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang disifati dengan yutilus safar, seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan jauh. Ash'atha aghbar, rambutnya awut-awutan, ya, kemudian penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila samai, ia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang dia minta dalam doanya. Wa mat'amuhu haramun, sementara yang dia makan adalah makanan-makanan yang haram atau dari hasil yang dihasilkan dari cara-cara yang haram. Wa masrabahu haramun, wa masrabuhu haramun, minumannya juga minuman haram atau dihasilkan dari cara yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga dari pakaian yang diharamkan, pakaian yang dihasilkan dari jalan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi, maka bagaimana doanya akan dikabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan anaknya anak yang soleh, agar Allah Subhanahu wa taala jaga dari segala macam malapetaka, gangguan, penyakit dan sebagainya, agar dia tumbuh dalam lingkungan-lingkungan yang baik, dikasih teman-teman yang baik dan lain sebagainya, doa-doa kebaikan yang orang tua panjatkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya? Jika yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaian yang dihasilkan dari cara yang haram, dia dikasih makan tiap hari dari usaha yang haram, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan? Maka orang tua yang makan-makannya haram, minum-minum haram, sehari-hari dihidupi dengan cara yang haram, bagaimana dia berharap anaknya akan soleh? Bagaimana dia akan berharap anaknya soleh yang dilihat keseharian orang tua seperti itu? Walaupun anak tidak melihatnya, gitu. Ketika orang tua berdoa pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk anaknya berdoa tidak dikabulkan. Jadi, maka pantaslah ya. Maka bagaimana pantas bagi kita sekalian, wahai para orang tua, wahai ayah, wahai ibu, kita mengangkat kedua tangan kita sementara tangan kita penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, penuh dengan dosa karena memukul orang lain, ya,
memukul orang yang tidak bersalah. Kemudian lisan kita penuh dengan caci maki kepada orang lain, memfitnah, menghina. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan? Selain makanan minuman yang haram, perbuatannya juga penuh dengan dosa. Tangan yang dia gunakan untuk mengangkat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berlumuran dengan darah orang yang tidak bersalah. Berlumuran dengan dosa karena mendolimi orang lain dengan tangannya. Memukul orang lain, nempeleng orang lain, menindas, menipu, dipakai, mencuri. Kita berdoa untuk kebaikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anak-anak dan keturunan kita, mengangkat kedua tangan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya? Apakah bagaimana pantas gitu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara lisan kita ini yang kita memanggil namanya ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, lisan kita ini penuh dengan tipu daya. Di dalam bergaul suka menipu, suka berdusta, suka memfitnah, suka mencaci, memaki, merendahkan, ngerasanya. Apakah pantas doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin rasanya dengan perbuatan kita dan apa yang masuk dalam diri kita dari hal-hal yang haram, tidak mungkin rasanya akan memperbaiki kehidupan anak-anak kita, walaupun doa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal seperti yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dengan sifat-sifat orang yang safar ini, ya, dengan sifat-sifat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semestinya dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keletihan, ya, dalam keletihan. Tidak ada kemewahan di dalam dirinya. Dia betul-betul sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk mengangkat tangan itu adalah salah satu sebab terijabahnya doa. Karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha pemalu. Innallaha hayyun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala zat yang memalu. Dia malu kepada hambanya ketika dia mengangkat kedua tangannya berdoa, kemudian dia kembali tanpa dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah malu. Jadi di antara sifat doa yang mudah dikabulkan oleh Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Tapi orang ini terhalang diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena banyak keharaman pada dirinya, makanannya, minumannya, usahanya, pakaiannya, bahkan lisan yang dia gunakan untuk mengangkat, untuk memohon, memanggil nama Allah Subhanahu Wa Taala penuh dengan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan yang dia angkat penuh berlumuran dengan dosa-dosa, mendolimi orang lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah ada yang terdapat dalam sebagian salaf yang dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, la azidanna fi salati min ajlika. Wahai anakku, aku akan menambah, sungguh aku akan menambah di dalam sholatku karena alasan engkau. Ya, karena ada alasan engkau. Artinya orang tua itu dia mentaati Allah Subhanahu Wa Taala karena juga ada harapan anaknya akan menjadi anak yang saleh. Mungkin orang tua bisa berdoa, Allahumma ighfir waladi. Ya, mungkin kita orang tuanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohonkan untuk anak kita. Allahumma ighfir waladi, ya Allah jagalah anakku, wa barik lahu fi umrihi, berkailah umurnya, wa rizqahu, dan rizkinya, waj'alhu min ahli iman, dan jadikanlah dia termasuk golongannya orang-orang yang beriman, wa ta'ah, golongannya orang-orang yang taat, wa qurrata ainin li wa li ummi,
Dan jadikanlah dia penyejuk mata untukku dan juga untuk ibunya. Jadi dahulu para salafus saleh, pendahulu kita yang saleh itu, mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena dorongan ingin agar anaknya baik. Bukan berarti tujuannya dia ibadah itu, bukan itu. Tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan itu ya agar Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah, sebagaimana kita kaji dahulu, kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih patut adalah kita depi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesolehan anak kita. Para ulama salaf, para pendahulu kita yang soleh mengatakan ya bunayya, wahai anakku, dia bilang pada anaknya, wah ya bunayya, wahai anakku, la azidanna fi sholati, sungguh aku akan memperbanyak di dalam sholatku min ajlika, karena apa? Karena alasan engkau. Aku menginginkan engkau menjadi anak yang soleh. Jadi ketika kedua orang tua dia berdiri melaksanakan sholat, dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Mu'awwidzat dan lain-lainnya, karena sesungguhnya dia ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Allah jadikan anak-anak itu anak yang soleh. Allah berikan hidayah kepadanya untuk menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Ya. Ketika orang tua membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat turun. Ya, malaikat turun memberikan naungan, respek, ridho kepada orang yang membaca Al-Quran. Tapi ketika rumah itu orang tua tidak membaca Al-Quran di dalam rumah-rumah mereka, maka yang hadir adalah setan. Ya, setan akan berbondong-bondong kumpul memenuhi rumah tersebut. Ya, kalau di dalam rumah itu banyak setan, ya bagaimana kita berharap anak-anak akan menjadi baik? Godaannya sangat dekat. Ya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran dalam sholat-sholat kita, di luar sholat kita, maka yang hadir adalah malaikat. Ya, yang hadir adalah malaikat. Tidak diragukan lagi, malaikat itu akan turun. Ya, dan ketika malaikat itu turun itu, ya bersamaan dengan barokah, ya bersamaan dengan turunnya sakinah, bersamaan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu berpengaruh kepada anak-anak kita dan juga keselamatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul sekelompok orang di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka membaca kitab Allah. Mereka saling belajar di antara mereka. Kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ketenangan, sakinah, warahmah dan rahmat, wa ghasyiyatuhum rahmah. Allah curahkan rahmat, wa khafatumul malaikah. Allah, para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut kebaikan-kebaikan mereka di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jika kita ingin anak-anak kita baik, maka kita harus lebih baik. Jika kita menginginkan anak-anak kita anak-anak yang soleh, maka kita harus lebih soleh. Jika kita menginginkan anak-anak kita anak-anak yang bertakwa, kita harus lebih bertakwa. Ya, jika kita menginginkan anak-anak kita sergap sholat berjamaah, maka kita juga harus sergap bersolat berjamaah. Jika kita ingin senang anak kita itu suka hadir dalam majelis-majelis ilmu, maka kita juga harus sergap hadir dalam majelis-majelis ilmu. Ya, walaupun mungkin anak tidak melihat, tapi tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada pengaruh yang langsung, ada pengaruh yang tidak langsung. Kesolehan kedua orang tuanya terhadap kesolehan anaknya. Jadi kalau orang tua suka membaca Al-Quran, anak langsung bisa melihatnya, bisa mendengarnya. Tapi kalau orang tua tidak membaca Al-Quran, malah nyetelnya musik-musik di rumahnya, selain tidak hadirnya malaikat digantikan oleh setan-setan yang hadir, anak terbiasa mendengar nyanyian-nyanyian, musik-musik dan sebagainya, akan menjadikan mereka lalai, ya, akan menjadikan mereka lalai dari kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini ya, yang sama-sama kita pelajari. Tapi sebelum kita tutup, kita bacakan satu hadis lagi, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sahih Muslim, yang Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudair. Jadi anna Usaid bin Hudair bainama huwa lailat yaqra'u fil mirbati, bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudair, dia di suatu malam pernah membaca Al-Quran di tempat pengeringan kurmanya. Idjalat fi rasul. Ketika dia membaca Al-Quran, tiba-tiba kudanya itu berputar, kudanya itu bergerak. Faqara'a, lalu dia membaca lagi, tsumma jalat ukhra, kudanya bergerak lagi. Kemudian dia baca lagi, demikian itu juga. Maka kata Usaid, fa khasyitu anta Yahya, aku takut, aku khawatir jika itu akan menginjak Yahya. Yahya itu anaknya sahabat Usaid bin Hudair ini. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dia membaca Al-Quran, anak itu ada di sampingnya atau dekat dengannya, anak bisa mendengar, bisa melihatnya. Dan di sini kita mengetahui bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap selainnya, walaupun itu pada hewan. Lalu pada kuda, dia bergerak. Bagaimana dengan manusia? Yang Al-Quran diturunkan untuk manusia, pasti pengaruhnya lebih dahsyat. Pada kuda saja dia bergerak ketika dibacakan Al-Quran. Ya. Jadi memang dia bergerak itu karena bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Usaid membaca, dia bergerak, dia berputar kuda itu. Lalu ketika dia berhenti, lalu dia baca lagi, dia berputar lagi itu kuda. Terus begitu. Sampai sahabat Usaid bin Hudair takut jika kuda itu kemudian menginjak anaknya yang masih kecil, yaitu Yahya yang dekat dengannya. Faqamat ilaiha, lalu dia berdiri, ya, mendekat kepada anak yang tersebut. Fa idza mathalu dhulla fawqa ra'si, maka tiba-tiba ada semacam awan di atas kepalaku. Fi amsalus suruj, yang di dalamnya ada semacam lampu-lampu, ya, semacam lampu-lampu, cahaya lampu-lampu. Urijat fil jawi hatta ma'arahu, dia naik ke atas hingga aku tidak melihatnya. Qala, kata Usaid bin Hudair, faqadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu, lalu di pagi hari aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan, wahai Rasulullah, bainama anal bariha min jawfil laili aqra'u fi mirbati, wahai Rasulullah, ketika aku berada di waktu malam, barusan tadi aku berada di waktu malam, aku membaca Al-Quran di tempat pengeringan kurmaku. Idjalat farasi, tiba-tiba kuda bergerak berputar. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berkata, Iqra ibn Hudair, bacalah ibn Hudair. Lalu kata ibn Hudair, faqaratu, aku membacanya. Summa jalat aidan, kemudian kuda itu bergerak lagi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Iqra ibn Hudair, bacalah lagi wahai ibn Hudair. Maka aku membacanya. Qala faqaratu, Usaid bin Hudair mengatakan, lalu aku membacanya. Summa jalat aidan, kembali si kuda itu bergerak.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra ibn Khudair. Lalu Rasulullah SAW mengatakan lagi, bacalah Ibnu Khudair. Qala, kata Usaid bin Khudair, fansaraftu, lalu setelah itu selesai, wa kana Yahya qariban minha. Sementara Yahya anakku ada di dekat, ya, ada di dekat darinya. Khasyitu an tata'ahu. Aku khawatir kuda itu akan menginjaknya. Fara'aitu mithla dhullah, lalu aku melihat seperti sebuah awan fiha amsalus suruj yang di dalamnya ada semisal cahaya-cahaya lampu-lampu. Ulijat fil jawi hatta ma'arahu, dia naik ke atas ya sampai aku tidak melihatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan, tilkal malaikah, itulah malaikat. Kanat tastami'u laka, ya, dia mendengar bacaan Al-Qur'anmu. Lau qara'ta la asbahat yarohan nas. Kalau sekiranya kamu membacanya ya sampai pagi, maka di waktu pagi orang-orang akan bisa melihat malaikat itu. Mastatiru minhum, ya, tidak akan tertutup dari mereka melihat malaikat itu. Ya. Jadi pengaruh malaikat itu turun dengan bacaan Al-Quran kita. Tapi aku mau Quran kok gak delok koyo sing digambar Usaid bin Khudair. Itu adalah karomah dari Usaid bin Khudair. Ya. Kalau kita pada nggak dapat karomah, ya, itu adalah karomah dari Usaid bin Khudair. Gitu. Dia bisa melihat awan seperti awan yang penuh dalamnya seperti lampu-lampu cahaya. Yang Nabi mengatakan yang mulanya Usaid bin Khudair tidak tahu. Nabi mengatakan belum menjelaskan itulah malaikat. Ya, itulah malaikat. Yang kata Nabi, kalau seandainya kamu baca sampai pagi, maka orang-orang akan bisa melihat malaikat itu dan tidak akan tertutup ya dari mereka itu. Tapi Usaid berhenti ya karena khawatir anaknya keinjak kudanya gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian agar membiasakan diri untuk membaca Al-Quran itu di rumah-rumah kita, supaya rumah kita tidak seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yaqra'u fi suratal Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Masyaallah, demikian yang bisa kita sama-sama pelajari, mudah-mudahan manfaatnya untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika